Baik, pada kesempatan ini saya coba jelaskan tentang sumber daya atau listrik buat di pedesaan atau rural. Jadi ceritanya pada saat saya menerangkan video tentang bagaimana cara menjelaskan jaringan wifi untuk di desa atau RT RW net buat di desa, pertanyaannya sederhana aja. Terus listriknya dari mana? Waduh, seru ya. Jadi orang banyak berpikirnya listriknya dari mana, padahal sebenarnya nggak susah sih. Bukunya bisa dilihat di kuliah saya. Ini kuliah jaringan komputer. Anda bisa masuk LMS Ono Sentro RID /model, masuk kuliah jaringan komputer. Saya gedein deh. Oke. Masuk kuliah jaringan komputer, ke bawah di sini konsep, di sini simulator jaringan, pakai GNS3 dan sebagainya, perangkat keras, di sini perangkat wifi. Nah, di sini ada cara bikin jaringan RT RW net, bikin jaringan wireless jarak jauh. Di sini ada buku Wireless Network for Developing World. Anda bisa klik ini. Oke. Ini bisa diklik dan di-download. Oke. Cuman ini bahasa Inggris ya. Oh, harusnya saya bikin yang bahasa Indonesia juga ya. Oke, ini bahasa Inggris. Tapi kalau Anda masuk ke sininya, WNDW standar ini, di sini ada translation. Nah, ini ada yang warnanya merah putih nih. Nah, bahasa Indonesia. Bisa diklik download. Isinya, ini dia makhluknya. Ini makhluknya dia. Jaringan luas negara berkembang edisi kedua. Ini ditulisnya udah tahun 2007 ya. Jadi udah lama nih. Ntar coba kita lihat desain jaringan. Nah, ini pembangkit listrik tenaga surya. Ini yang penting nih. Bab ini memperkenalkan komponen dan foto-foto. Nah, di sini dijelaskan bagaimana kita bisa dapat listrik dari matahari. Kira-kira gitu. Perhitungannya dijelaskan semua di sini. Panel surya itu seperti apa, baterai pakai aki boleh. Oke. Buat nyimpen listriknya pakai aki bisa. Terus kita perlu regulator. Ini perlu konverter dari, kalau perlu ya, ada konverter dari 12 volt atau 24 volt ke 220. Ini pakai kayak ginian, inverter seperti ini. Bebannya adalah peralatan kita. Oke. Jadi bentuknya seperti ini, panel surya, regulator buat ngatur. Kalau arusnya udah kalau baterainya udah penuh, putusin sambungan. Kalau baterainya di sini juga diatur seperti itu. Jadi ada prosesnya dari listrik, dari aki ke 220 atau dari aki ke 12 volt, bisa diatur mau yang mana. Panel suryanya ini kayak gini. Oke. Nih, di sini ada perhitungannya sih. Oke. Nah, cuman sekarang praktisnya aja dah. Kalau baca ini kan Anda pada pusing semua. Tapi paling nggak sistemnya kayak gini ya. Yang penting sistemnya aja dah. Mana dia? Ini dia sistemnya kayak gini. Penting sistem ini. Nah, kita bisa nyari itu semua di toko online. Bisa Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Bukalapak. Jadi bisa masuk ke toko-toko online, Topet atau ini boleh, sama aja. Masukin PLT, walah, belum bisa. Lemot banget ya. Ini pada kebanyakan iklan semua nih. Tokopedia. Oke,
coba PLTS Surya. Oke. Jadi mereka ada yang jual udah paket jadi, tapi powernya gede itu rata-rata oleh paket jadi. Iya lama dah. Coba di sini. Keluarnya circuit breaker. Nah ini rada bener. Ini panel surya 5000 WP. Ini apa slash? Ini kok jadi arrestor semua sih di sini. Nah ini jadi kalau yang udah paket gini udah tinggal pakai aja, tapi ini powernya gede nih. Kalau harganya 40 juta powernya gede banget, biasanya gede nih. Nah kan 2000 watt buat rumah, ini udah rumah gede 2000 watt ya, jadi 40 sekian juta itu udah lengkap, udah jadi satu semua nih. Jadi ada panel suryanya, ada buat kontrolernya dia, ada baterai. Nah, itu kalau kita di kota rata-rata 4 baterai, 1 DC ke AC. Jadi ini inverter. Oke. 2000 watt. 8 panel surya 320 WP. Ini WP itu adalah watt peak. Jadi pada saat mataharinya paling maksimum, dia akan dapat 3200 kali 8. Berarti hampir 4000 ya. 4000 nih sebenarnya. Cuman dia jaminnya 2000. 4 baterai. Ini yang bikin mahal ini sih sebenarnya. Oke. Jadi ini contoh yang 2000 WP. Tapi ada yang murah biasanya. Coba cari yang murah. Ini 1000, bedanya lebih mahal, parah loh. Ini kebanyakan arrestor semua nih. Carinya buat penerangan jalan. Kalau buat peralatan waras kita penerangan jalan aja. Nah ini lebih bener, arrestor nggak ada di sini. Jadi ini menarik, algoritma yang dipakai sama kedua ini menarik. Ini saya dengan keyword yang sama, yang ini banyaknya keluarnya arrestor. parah banget. Keyword yang ini keluarnya lebih bener dia, makanya saya sering masuk Bukalapak karena itu sih. Ini 3 fasa nih, gede banget. Kalau 3 fasa ini mahal. Ada yang murah nggak ya? Murah. Tambahin murah. PLTS murah. Keluarnya harusnya murah. Coba penerangan, lampu jalan. 23 juta. Ini apa nih? Lampu aja. Nah ini buat lampu jalan ya, sekitar 4 jutaan nih. Tapi udah ada aki deh. Ini yang lebih murah. Soal panel lampu PLTS 240.000. Jadi bisa nyarinya caranya kayak gitu, kita dapat. Tapi ini lampu yang dipakai lampu 12 volt. Jadi kalau kita nggak perlu inverter segala macam, lebih murah. Jadi mana bukunya tadi? Mana bukunya? Ini dia buku. Oke. Jadi biar murah sebetulnya kita jangan pakai ini, jangan pakai baterai. Ya kalau pakai baterai itu mahal sih sebenarnya, dan maintenance-nya susah. Saya kemarin ngejual baterai saya semua, akhirnya putus asa. Maintenance-nya nggak kuat. Jadi ini
listriknya DC aja buat peralatan wireless. Baterainya baterai ya udah kepaksa pakai baterai, kalau malam ya baterai kepaksa supaya nyala semua. Oke. Jadi ini nggak usah, ini ya baterainya nggak usah banyak-banyak. Ini jadi murah sih sebenarnya. Solar panelnya bisa cari yang murah juga. Solar panelnya bisa cari yang murah. Nih. Wah, ini kecil banget nih, cuma 45.000, kecil ya. Ada yang, nah ini portable kayak gini nih, keren nih. Nah ini yang ini portable, 2 juta ya, 3 lampu 750.000, kira-kira kayak gini lah bentuk-bentuknya lah. Tapi Anda tetap butuh controller, ini butuh biasanya buat ngatur ini ya, supaya baterai nggak rusak. Pakai yang kayak ginian nih, harganya 100.000-an sih rata-rata yang kayak gituan. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang peralatan listrik yang kita gunakan buat pasang peralatan wifi di daerah-daerah.